Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak yang senantiasa saya cintai dan saya banggakan, dalam kesempatan ini Bapak akan coba untuk membacakan salah satu hadis Rasulullah yang terdapat di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bagian huruf Hamzah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mukhtarul Ahadits ini adalah kitab yang di dalamnya tersusun hadis-hadis Rasulullah dengan diurutkan melalui huruf hijaiyah. Jadi hadis-hadis yang dimulai dari huruf hamzah, kemudian ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Nah, ini pada bagian harful hamzah untuk hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Abghadul ibadi, utawi paling dibencine kawula. Abghadul ibadi utawi luwih den bendune hamba. Ilallahi ing dalem ngarsane Allah iku man wong kana kang ana apa saubahu pakaian lorone man ana iku khairon luwih bagus min amalihi tenimbang amale man. Jadi dua pakaiannya itu lebih bagus daripada perilakunya. Dua pakaian itu adalah pakaian dinas dan pakaian sehari-hari. Antakuna yento ono apa siyabuhu kelambine man atau pakaiane man iku siyabal ambiyai pakaiane para nabi. Wa amaluhu utawi prilakune man iku amalal jabbarina prilakune wong kang angkara murka. Anak-anak, hadis ini menjelaskan bahwa ternyata Allah itu tidak suka atau bahkan yang paling tidak disuka oleh Allah, abghadul ibad ilallah, adalah orang yang dua pakaiannya itu lebih jelek atau tidak sebanding dengan kelakuannya. Tampilannya tidak sesuai dengan ada tampilan lahiriahnya tidak cocok dengan tampilan batiniahnya. Gak cocok antarane pakaiannya ambek kelakuannya. Dua pakaian, jadi di sini dikatakan saubahu. Dua pakaiannya itu tidak cocok dengan kelakuannya. Pakaiannya seperti pakaiannya para nabi, sementara kelakuannya tidak mencerminkan perilaku nabi, justru mencerminkan perilaku orang yang angkara murka. Nah, dua pakaian ini dalam satu penjelasan dikatakan adalah satu pakaian dinas, yang kedua adalah pakaian sehari-hari. Pakaian dinas ini ibaratnya kalian itu ya pakaian saat sekolah, seragam sekolah madrasah aliyah. Nah, pakaian sehari-harinya di pondok ya pakai peci, kemudian pakai sarung. Yang perempuan berjilbab, ya, kemudian ini
Maxi ya, yang panjang itu. Tertutup auratnya. Nah, jika antara pakaian dan perilaku tidak cocok, itulah yang paling dibenci Allah. Artinya Allah itu tidak suka terhadap kepura-puraan. Terhadap kepura-puraan. Tampilannya berjilbab tetapi kelakuannya sama sekali tidak mencerminkan pribadi santri. Pakai kopiah, ya, bersarung, tapi sholatnya bolong-bolong misalnya. Ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu tidak suka kepura-puraan. Allah itu tidak suka kamuflase, pura-pura. Tidak suka penipuan. Allah itu lebih suka yang apa adanya. Jangan sampai ibarat pepatah, kita itu bagai biasanya itu apa? Bagai musang berbulu ayam. Ibarat serigala berbulu domba. Yang menjadikan orang lain terjebak. Nah ini anak-anak. Maka kepada kita para santri, kepada kalian termasuk juga kepada Bapak, marilah kita seimbangkan pakaian lahiriah kita ini. Kalau kita berkopiah, mau lirik sana, lirik sini, malu. Pakai jilbab, mau guyon di jalanan, malu. Berboncengan 3, malu. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Nah, ini baru kita bahas tentang pakaian dalam kerangka pikir lahiriah. Bagaimana kemudian kalau pakaian itu kita maknai sebagai sebuah simbol. Peci, sarung, jilbab, maxi, ini adalah simbol pakaian santri. Pakaian santri. Nah, santri itu dengan sendirinya lekat kepada kita juga menjadi pakaian kita. Maka orang melihat kita ini sebagai santri. Sebagai santri kita harus lebih hati-hati lagi. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa santri itu terdiri dari sin, nun, ta, ro, ya. Santri. Ada yang mengatakan bahwa ini sebuah akronim terdiri dari 5 huruf hijaiyah tadi. Yang itu kemudian bisa diurai satu persatu. Misalnya, sin. Apa itu sin? Ada yang mengatakan bahwa sin itu adalah salikun ilal khairat. Santri itu pertama adalah huruf sin. Sin itu kalau dipanjangkan salikun ilal khairat. Salikun. Orang yang berjalan ilal khairati, menuju kepada kebaikan. Jadi kalau santri itu langkahnya harus selalu tertuju pada kebaikan. Itu syarat pertama, sin. Untuk memenuhi huruf sin saja. Santri. Kemanapun dia melangkah, tujuannya adalah al-khairat, kebagusan. Yang kedua, seorang santri itu dipersiapkan untuk naibun anil ulama, pengganti para ulama. Sebagaimana di dalam salah satu hadis dikatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minan nas illa biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu dari manusia-manusia kecuali dengan meninggalnya para ulama. Para ulama sepuh satu persatu berpulang ke rahmatullah. Siapa yang akan menggantikan? Yang menggantikan adalah santri. Sesuai dengan huruf kedua yaitu naibun anil ulama. Maka perilakunya harus mencerminkan perilaku ulama. Nah, itu yang kedua. Tarikun anil ma'asi.
jalannya menuju kepada kebaikan, mempersiapkan diri menjadi penerus ulama, tarikun anil ma'asi, harus meninggalkan maksiat. Anak-anakku, kalian yang sekarang berada di rumah, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai bergaul dengan kawan yang tidak tepat. Karena kawan dengan kawan lainnya itu akan sangat kuat pengaruhnya. Akan sangat kuat pengaruhnya. Anil mar'ila tas'al wasal an qorinihi fakullu qorinin bil muqarani yaqtati. Tentang seseorang jangan bertanya wasal an qorinihi, tetapi cukup tanyakan siapa temannya. Kenapa? Fakullu qorinin bil muqarani yaqtati, karena setiap teman terhadap temannya itu akan sangat saling mempengaruhi. Kalau temannya itu anak-anak yang bandel, tidak perlu kita tanya apakah dia bandel atau tidak. Tidak perlu ditanya. Cukup tahu temannya, sudah bisa kita tebak siapa dia. Maka anak, pilih teman yang baik. Jangan sampai memilih teman yang menjerumuskan kita ke lembah kemaksiatan. Karena pakaian kalian adalah pakaian santri. Tarikun anil ma'asi. Kemudian, ro' itu raghibun ilal khairat. Hatinya cenderung kepada kebaikan. Mudah sekali kalau diajak untuk berbuat baik. Mudah sekali untuk diajak berbuat baik. Tidak perlu diperintah. Kalau melihat kebaikan, hatinya sudah condong. Maka dia tergerak. Cepat. Kalau di rumah begini untuk membantu orang tua, nggak perlu dipanggil. Sudah tahu, ada tugas. Rumah kotor, apa kotor, langsung. Ini menunjukkan identitas santri. Terakhir adalah yaitu yarjus salama fid dunya wal akhirah. Kenapa semua itu dia lakukan adalah untuk mencari keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau santri, mesti yang dipikirkan itu keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Ya, dunia selamat, akhirat selamat. Saya kira itu penjelasan dari hadis yang pendek ini. Jadi sekali lagi, Allah tidak suka keberpura-puraan, karena keberpura-puraan itu akan menjebak hamba Allah. Banyak orang yang tertipu itu karena tampilan orang yang meyakinkan, padahal sebenarnya dia punya niat jahat untuk mencelakakan. Banyak. Karena itu, marilah anak-anak kita seimbangkan antara pakaian lahiriah kita dengan perilaku kita. Kita seimbangkan antara gelar yang kita miliki, yaitu santri, dengan bagaimana seharusnya berperilaku. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.